Untuk itu hadir dia. Ya ini lebihku penanggung jawab agama mana ki? Kita ini adalah penanggung jawab agama semua. Kita ini pemimpin semua atas agama nih. Maga modelin agama matu tergantung ini makukui. Maga modelin agama matu tergantung ini makukui. Ya kau makukui ada bila kita bangun madeceng agama insyaallah akan ada hasilnya. Tapi kalau kita hadir bila kala kadang seperti kita hanya mementingkan diri sendiri, hanya mau kita saja yang selamat. Kemasuk pajak nih dia negara di tahu rusak, padahal begal ada urusan. Urusan tetangga kak, magar petapula boleh di tetangga kak magar loh. Nah sabah ini kampota, ya kau angkat cek di tahun, nah tentang sumpah jange, ada belakang datara, dia nak cek di bawah tahu tentang sumpah jange, teluratu bola nak cilakai. Teluratu bola nak cilakai, cek di bawah tahu dia sumpah jang. Nah dari hari mana belakang datara, masuk aja ki, magalah sumpah jang tapi dipandai tahu dia nak sumpah jang di boleh. Madari masuk pajak ki beda dia sumpah pajak. Madari ki masuk pajak anak dia sumpah pajak. Kenapa? Karena tidak merasa bertanggung jawab kepada agama ini. Sampai Nabi katakan kalau kau hidup di waktu pagi, kamu jangan berharap masih sampai di waktu sore. Kalau kau hidup di waktu sore, kamu jangan berharap masih dapat waktu pagi. Begitu kalau orang paham agama di belakang Allah, betul-betul dia tahu dunia ini ada sementara sekali. Jangan sampai kita tertipu. Mebu bola samanda di tahu, lomon rumah tentang. Maka untuk itu hadirkan perasaan cinta yang penuh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda kita mencintai Nabi, mencintai agamanya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dicinta agamanya? Kita perhatikan ini agama dalam kehidupan umat ini. Sebab makokoi umat ini banyak meninggalkan ini agama. 60-70% orang Islam di Indonesia yang balik tidak sholat, Pak. Kalau mau cari orang sholat sekarang agak susah. Tapi mau cari orang tidak sholat tidak susah. Mau cari orang tidak sholat sekarang Pak tidak susah. Nah sebenarnya hadimlah kalian kalau dalam keadaan seperti begini sudah rusak sekali agama. Sebab ini sholat ini rukun Pak. Yang namanya rukun, ada kapan ditinggalkan batal itu. Namanya rukun. Rukun haji kalau ditinggalkan maka hajinya batal. Hadimlah kalian salah satu rukun haji masih ada di padang Arafah. Kapan orang pergi ke haji mulai ada kalau tahu dia mana tamak mesti haji tamak memang ni mulai 10 di ulang di Makkah tawaf di Makkah Madinah tapi tidak ada di Arafah maka tidak sah hajinya karena rukun haji adalah termasuk di Arafah. Begini rukunnya Islam salah satunya sholat. Rukun artinya tidak boleh meninggalkan perkara ini karena kapan meninggalkan perkara batal. Makencang di kepala tapi sebenarnya dia makencang. Tapi karena agama masalah di watak kali perasaan makencang. Ya kencang tak bahasa Nusa. Memang bagi rukun Pak ini. Kalau orang kawinkan seseorang kemudian tidak jalankan rukun nikah adalah Allah Taala, maka pasti nikahnya batal. Kalau orang jalankan rukun daripada jual beli dan tidak ada rukunnya, batal jual belinya. Sedangkan Allah sudah tetapkan Islam itu punya rukun. Salah satu rukunnya Islam itu adalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan
kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan ahasiban nasu an yutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tomo-tomo labiku, susum labiku yang kay rimasay ko fang Allah Ta'ala. Syukuro ki ang kaki ria agama to nge. Agama mapasalama lino ahira. Yan itu agama Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala kemudian hanya agama Islam. Ini satu nikmat yang besar mengalahkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik harta, kesehatan, umur, pangkat, semuanya ini mengalahkan nikmat yang besar ini. Maka hadirin mulia, perlu kita syukuri. Perlu kita mensyukuri nikmat yang besar ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat mengamalkan agama. Wajib kita syukuri. Apa tanda kita mensyukuri nikmat ini? Kita istiqomah menjalankan amal agama. Ini tanda kita mensyukuri. Pada mata orang parange, ya kau disyukuri orang parange, dijaga, dipiara, dipasu sekena, ya. Ada yang mampu, ini orang yang mensyukuri nikmat harta. Begitu dengan kesehatan, cara mensyukuri nikmat kesehatan, dijaga baik-baik, diperhatikan kesehatan kita, dipakai, mentaati perintah Allah Ta'ala. Begini juga dengan nikmat agama ini. Hadirin Allah Ta'ala, kalau yang lain-lain wajib kita syukuri, agama lebih wajib kita syukuri. Kenapa hadirin yang mulia? Nilainya kita manusia, angkana ini rufatawi, kami melena agamai. Kami melena agamai. Iga sokku agamana na pasokku itapana amalana, maka pasti ada melakukan kesempurnaan agama, nikmat ini akan ada pada dirinya. Makanya hadirin Allah Ta'ala, orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna agamanya. Napasokku agamana, hadirin Allah Ta'ala. Napasokku tepana, napasokku sumpah jannah, napasokku baca Quranna, napasokku papujin dari Allah Ta'ala, papujin dari basije, papujin dari ummae, sehingga Allah Ta'ala sangat cinta dengan Nabi. Sampai dijadikan ukuran. Tidak akan sampai orang cintanya kepada Allah Ta'ala kalau tidak mengikuti, tidak mencintai Rasulullah SAW. Allah katakan, Allah katakan bahwa orang beriman, jika mau engkau dicintai oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Sampai jadikan syarat. Bahkan hadirin Allah Ta'ala dikatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, andaikan Musa datang sekarang, dan kamu ikut agamanya Musa, maka semua amal tertolak. Mesti kamu ikuti agama yang aku bawa. Sehingga hadirin katakan Rasulullah SAW ini adalah hadirin penyempurna daripada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Injil, Zabur, Taurat, sampai kepada Al-Quran. Maka kita wajib mensyukuri hadirin Allah Ta'ala. Kadang-kadang hadirin Allah Ta'ala, banyak orang pandai mensyukuri yang lain, tapi agama tidak pandai disyukurinya. Engkau orang parana nasyukuruki, engkau tohona nasyukuruki. Hadirin Allah Ta'ala, tidak mau kotor mobilnya. Kalau mobilnya sedikit saja leceh, pusing dia. Tapi berapa banyak orang hadirin Allah Ta'ala yang leceh sembayannya, kemudian dia pusing. Siapa tahu? Hadirin Allah Ta'ala. Berapa banyak orang hadirin Allah Ta'ala tertinggal sholatnya, kemudian dia risau, dia pusing dengan perkara ini. Kenapa? Mensyukuri agama tidak diperhatikan dengan baik. Padahal wajib alhamdulillah. Ida su angkat tadi patau ya kelalang agama dengan lang ni. Namang kadoina, angka orang paranna, magalau taunna, magalau mana alhamdulillah. Tapi dia na magalau agama na, dia gak angkat na. Jadi ini angkat pertama agama. Agama di belakang Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Orang yang ada iman, ada takwa, ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi hendak kita perhatikan baik-baik hadirin Allah Ta'ala, ini nikmat.
Hadirin yang Allah Ta'ala. Di antara sekian banyak nikmat ini, nikmat agama lah yang paling tinggi, yang mesti kita perhatikan baik-baik. Hadirin yang Allah Ta'ala. Marota otona, magati nabi say, tapi atinna marota, dia na perhatikan ni. Atinna marota, dia na perhatikan ni. Apa tanda hati kalau kotor? Ada hasad, ada sifat riak, sifat congkak, sifat yang hadirin yang Allah tidak bagus anda. Hadirin belakang suka memandang orang, hadirin belakang Allah dengan pandang rendah, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini penyakit hati hadirin belakang Allah yang kadang-kadang kita lupa memperhatikan perkara ini hadirin belakang Allah. Mobilnya hadirin belakang Allah kalau kotor mudah diperbaiki, dibersihkan, tapi kadang-kadang diri ini yang begitu kotor lupa diperhatikan. Pada dia gagang ke nai rotoe dibandingkan ini ye watak kaleta. Jangan kau watak kaleta hadirin belakang Allah Ta'ala. Matata lagi hadirin belakang Allah Ta'ala dia apa si angka si bawotoi. Matata lagi dia di pasi angka si bawotoi hadirin belakang Allah Ta'ala. Ya kau angka to melo pas melo sele oto dua nama tanda dia kagak melo. Tidak ada mau hadirin belakang. Satu pun orang tidak mau tukar matanya hadirin belakang Allah Ta'ala yang satu biji dengan mobil hadirin belakang Allah. Kenapa? Dia tahu nilainya mata begitu tinggi hadirin belakang Allah Ta'ala. Nah kalau ini diri jasad ini tidak diperhatikan baik-baik hadirin Allah Ta'ala, apa kata Allah? Ini nanti akan jadi bahannya api neraka. Kalau tidak diperhatikan baik-baik. Jadi hadirin Allah Ta'ala memperhatikan ini nikmat yang besar ini lebih wajib diperhatikan dia daripada yang lain-lain. Makanya itu sahabat, iro sahabat nanda bitta. Iro sahabat nanda bitta kalau ketinggalan takbiratul ula, yang namanya tertinggal takbiratul ula, kalau maka diimangi Allahu Akbar. Macam itu ni boko Allahu Akbar. Itu takbiratul ula namanya. Hadirin belakang Allah. Sahabat kalau ketinggalan satu kali tertinggal takbiratul ula, dia berkabung selama 3 hari seperti kehilangan keluarganya, hartanya, begitu sedihnya dengan perkara ini. Sahabat kalau ketinggalan salat berjamaahnya 1 minggu berkabung. Kita kadang kala bukan sekali ketinggalan salat berjamaah 2 hari, 3 hari, kadang kala berbulan-bulan. Dan kita tidak merasa merasa berdosa dengan perkara ini. Nah, dia agak di TV segadina amalah. Dia agak di TV segadina amalah. Lagi diusahakan di salemana. Mau magai papujin tari beneta masih disalahin. Dia magaga di belakang tala maga papujin na di belakang beneta dia komade beneta di belakang melo tawa si bawangi beneta dia kagak. Maga papujin na makune di urane ya komade la kena dia magaga makune makada patamato kaku tu melo kasih bawangi tidak ada. Nah kadang-kadang kita hadirin mulia dalam kehidupan dunia ini inilah yang kita lupa. Tapi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu betapa. Wahai orang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, Allah tulhikum, jangan sampai anak-anakmu, hartamu membuat kau lupa kepada Allah. Ajak adalah kalian Ta'ala. Ajak nak karena masapaki untuk anak beneta, tak kelupa kita Allah Ta'ala. Dan itu lebih banyak yang sekarang terjadi. Nah, sebab masapai untuk anak benena. Supaya anak benena sejahtera. Tetapi kadang-kala dia lupa dirinya sendiri. Masapa doi. Supaya mengelola kehidupan anak benena. Kalau mana tetap supayangnya. Ini namanya adil kepada anak, adil kepada istri. Tapi dia adil dia lena. Ini kok maateki? Nafsi-nafsi. Ya kok maateki? Nafsi-nafsi yang di belakang Allah. Hadirin belakang Allah Ta'ala, bahkan hadirin belakang Allah Ta'ala, kalau kita tidak perhatikan baik-baik, nanti dari kemudian hadirin belakang yang kita cinta itu bisa berbalik menjadi musuh buat kita. Istri yang kita cintai kalau tidak dibawa dalam agama, maka nanti dia akan balik menjadi musuh buat kita. Anak yang kita cintai, yang kita berkorban, kita hadirin belakang mati-matian, hadirin belakang carikan rezeki kepada dia, kalau tidak dibawa kepada agama, maka anak jadi kemudian akan menjadi musuh buat kita. Jadi hari belakang mampu je kita tapi ngerangi pertama perakai aleta. Yang itu Nabi Allah Ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dulu alim, ale dulu, ale. Jaga dulu alim, napa keluargamu. Apalagi di urane pemimpin. Kita pemimpin hari belakang Allah Ta'ala. Iro anak urane nitai ambil dah. Iro anak makun re nitai indo dah.
Ya ko anak urane ni te ambo na hadim la kala tala muri masih ede na perhatikan ni kurang lebih matu mapaketro kayo kenona. Jadi hadim la kala tala bagaimana kehidupan generasi agama tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang inilah itulah yang akan dipakai nanti anak-anak kita. Kalau hari ini semuanya kita sadar diri, memperhatikan agama, menjadikan agama sebagai puncak ukuran kehidupan, insya Allah ke depan nanti anak-anak kita juga akan mengamalkan agama dengan baik. Tapi kok ini matumako kue dipandang enteng agama adim kalau telah mau dibawa Pak Bangi, bawa ya Pak Bangi mako kue si PKPK iro bangi koro latu kono iro bangi koro tu kono iya bangi bawang bangi bawang latu dia latu dia kenapa bisa melakukan adalah karena rusaknya agama dalam kehidupan kita. Itu di zaman Nabi tidak ada maik, di zaman Nabi tidak ada maik, tapi 100% hatinya orang-orang waktu itu di masjid. Iro sahabat nanda bita pada ini tomat-tomat biku kata padangkang Kamato Padangkang, ada pedagang, ada petani, ada orang kaya, ada orang miskin. Banyak. Ada seperti kita, bukan nabi mereka. Mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Mereka beranak, beristri, ada kaya, ada miskin, ada tinggal di kota, ada tinggal di desa. Tetapi setiap mendengarkan azan dikumandangkan, mereka meninggalkan seluruh aktivitas mereka menuju kepada panggilan Allah. Yang kita sudah biasa berangkat umroh, ya. Yang kita biasa berangkat umroh atau haji, arahin ada. Ya komuni ini Pak Bangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada bilang kalau ada orang masih berdagang itu nanti ditutup. Kalau ada berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita datang di sana mereka bilang haram, haram. Ada bilang Allah. Inilah yang membuat mereka ada bilang Allah menjadikan mereka unggul dari segala-galanya. Baik dunia, ada bilang Allah mereka unggul. Dunia saja mereka unggul, apalagi di akhirat, ada bilang Allah. Beginilah yang dilakukan dulu sahabat, sampai sekarang masih dipetik, ada bilang Allah. Itu hadim dia. Ya ini teman-teman lebihku penanggung jawab agama mana ki. Kita ini adalah penanggung jawab agama semua. Kita ini pemimpin semua atas agama nih. Maga modelin agama matu tergantung diri makukui. Maga modelin agama matu tergantung diri makukui. Ya kok makukui hadim lah kalau bangun pada cing agama insyaallah akan ada hasilnya. Tapi kalau kita hadim lah kalau kadang seperti ini hanya mementingkan diri sendiri, hanya mau rasanya mau kita saja yang selamat. Kemasuk pajak nih dia negara di tahu rusak, padahal mereka ada urusan. Urusan tetangga kak, mager petapula boleh di tetangga tak mager loh. Nah sabah ini kampota, ya kok angkat cek di tahu, nah tentang sumpah jange, ada bilang Allah Ta'ala, iya lo cek di bawah, tahu tentang sumpah jange, teluratu bola na cilakai. Teluratu bola na cilakai, cek di bawah tahu dia sumpah jang. Nah dari di mana dia Allah Ta'ala, masuk aja ki, magalla sumpah jang tapi dipanggil tahu dia sumpah aja di boleh. Madari masuk aja ki, beda tadi sumpah jang. Menderiki masuk pajak, anak tadi sumpah yang kenapa? Karena tidak merasa bertanggung jawab kepada agama ini. Seolah-olah agama urusan ustaz. Ya Rasulullah di seolah-olah agama urusan ustaz. Jadi engkau perumpamaan dalam kipan ritai. Engkau tolong kaki, pak, malupai di capakur, malupai di capakur, malupai capakur. Maka dia tinggi tugasku, obi pemadam kebakaran. Patinya tugas senasa, obi pemadam kebakaran. Dia aku petugas kebakaran. Mapamu api, lolo mataru. Papai, malupai, bakal jadi melaka. Tinggi tugasku, obi pemadam kebakaran Harus kamu sampai api terus ada kebakaran. Sampai bola terbakar juga. Ternyata tugasku sampai rumahnya sendiri terbakar. Dia katakan bukan tugasku. Ini yang katakan sekarang. Hadimlah Allah Ta'ala. Agama sudah di mana-mana pura-puranda hadimlah Allah Ta'ala. Tapi kita tidak pernah merasa bahwa ini tugas saya menyampaikan ini agama. Mesti bilang, oh dia lebih, mesti masih sekolah pikir, mesti tamaki. Padahal usaha mengajar, hadimlah Allah Ta'ala, ini kewajiban kita semua, hadimlah. Kewajiban kita, hadimlah. Ya kode hadimlah Allah Ta'ala, iru api, malupa, hadimlah Allah Ta'ala sampai masuk di rumah kita. Dalam hadis, hadimlah Allah Ta'ala, dalam hadis dikatakan, ketika waktu sholat,
Ketika waktu solat, maka malaikat membangunkan orang. Otakku. Bangun dan padamkan api yang sedang engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Padamkan api yang sedang engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Maka orang-orang bangun, mengambil air wudhu. Kemudian tegakkan solat untuk hadimlah Allah Ta'ala memadamkan api. Maknanya hadimlah Allah Ta'ala, seseorang yang telah meninggalkan perintah agama ini, sebenarnya dia telah mengkobarkan api untuk dirinya. Api dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan apinya akhirat. Hadimlah. Nah, dia itu minta dilindungi hadimlah Allah Ta'ala. Makanya hadimlah Allah Ta'ala, itu karena itu mati, itu ketentuan. Karena itu jadwal. Itu jadwal, itu mati. Hadimlah Allah Ta'ala. Kita ini semua dalam jadwal. Hadimlah Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita lahir sudah ada jadwalnya. Jadwal hidup di dunia dan jadwal terakhir kita di dunia. Sisa kita mau adalah bagaimana akhir jadwal kita ini berada dalam kebaikan. Berada dalam puncak kebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh almarhum sekarang, saudara kita almarhum Muhammad Yusuf memperlihatkan kepada kita. Napi tangi cule na ye almarhum. Kita ko cule. Bako ko mati dito magalo dibicara ni Decen na. Ya ko toki dia boleh bicara anu tau. Ya magalo kaya. Oh ya na tu. Oh ya na. Kalau begini tidak perlu. Tapi kalau orang sudah mati, ye pantas dibicara ye. Anu belakang. Almarhum napi taki kakek kacule. Anu belakang. Maka dia minta al-masjid baitul mu'minin. Al-masjid baitul muttaqin. Masjid rumahnya orang beriman. Masjid rumahnya orang bertakwa. Almarhum dipanggil oleh Allah Ta'ala ketika berada di masjid di rumahnya Allah. Ini takdir yang akhir ini yang dicemburui hadimlah Allah Ta'ala. Dalam keadaan masih ada wudhu. Dalam keadaan selesai sholat tahajud. Di zaman ini Pak. Di zaman ini. Namanya masih kul agama tewe. Belum tentu di dapat tugas tahajud. Di zaman ini. Di zaman ini hadimlah Allah Ta'ala. Jangankan adik sholat berjamaah. Sholat tahajud sekarang saja susah kita buat. Alhamdulillah almarhum ini hadimlah Allah Ta'ala selesai sholat tahajud, kemudian duduk berfikir, kemudian setelah itulah datang malaikatul maut menjemput dia. Hadirin yang mulia, dalam hadis Nabi, saya dengar waktu baru-baru kami 1 bulan di Jakarta melayani orang-orang yang hadimlah akan bergerak dakwah di seluruh dunia. Hadimlah kalau selama 1 bulan, saya terkesan ada satu hadisnya. Siapa yang berangkat umroh, kemudian dia mati ketika dalam perjalanan umroh, maka dia dianggap seperti umroh itu sampai datangnya kiamat. Apalana. Siapa yang berangkat haji, kemudian mati dalam perjalanan haji, maka dia dikira seperti haji sampai datangnya kiamat. Kemudian siapa yang berangkat fisabilillah, kemudian mati di dalamnya, mati ketika fisabilillah, maka seperti dikira fisabilillah sampai datangnya kiamat. Ini yang dilakukan oleh almarhum. Tanya Elona fuang Allah Ta'ala. Hadimlah Allah Ta'ala. Tanya Elona fuang Allah Ta'ala. Kenapa bisa? Allah beri dia kepahaman agama. Mungkin ilmunya tidak seberapa, tetapi kepahamannya atas agama, ini yang tidak mudah didapatkan oleh orang lain. Hadirin budak. Saya mau banyak angka dakwahnya ya almarhum. Kedakwaan almarhum, banyak orang terkesan. Maka dia almarhum, ini dunia kan permainan. Yeli noe cule-cule. Makanya ya ubalu acu cule-cule ni. Kan acu cule itu bawa na balu. Dan sebab ini semaka dia cule-cule ni. Hadir belakang Allah. Ini yang membuat dia mengingatkan dirinya terus hadir belakang Allah. Dan sebab ini kadang-kadang dia anggap bahwa yang cule-cule. Maka dia anggap letongan-tongan. Sama anda ditalokin, bangga mataru-taru. Dia lupa ya, maka dia, yakin kimatu malaikatul maut. Sampai Nabi katakan, kalau kau hidup di waktu pagi, kamu jangan berharap masih sampai di waktu sore. Kalau kau hidup di waktu sore, kamu jangan berharap masih dapat waktu pagi. Begitu kalau orang paham agama di belakang Allah Ta'ala, betul-betul dia tahu dunia ini adalah sementara sekali. Jangan sampai kita tertipu. Bebu bola sama anda jita, wih, lomon rumah tentang. Ada teman, leceh boleh. Bola lupuh, tantipa. Kak peko ceranu dakwah-dakwah bila ya sebuah aku ya. Di maka kak, Masya Allah.
Kalau pata tempat sementara tak. Kalau pata tempat apa? Tempat sementara tak. Kan ini rumah bukan tempat tinggal. Alhamdulillah kalau tak. Tempat singgah. Rumah kita ini bukan tempat tinggal, tempat singgah. Kita ini kan di dunia ini singgah saja. Dan tidak lama singgahnya. Tidak lama. Alhamdulillah kalau tidak lama, 60-70 tahun. Di dunia 60-70 tahun. Kalau hitungan akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun di dunia, itu cuma sekitar 1 jam lebih saja kita hidup di dunia ini. Antara maghrib, antara asar dengan maghrib, waktu yang paling pendek, itulah waktu kita di dunia ini. Ya, makanya mereka tuh bahasa bersama. Ya sebenarnya di mondok di Linoi katulu-tuluki. Katulu-tuluki pun na oto, katulu-tuluki pun na bola, katulu-tuluki pun na bene, katulu-tulu. Apa tamoto ko di katulu-tulu ko tama nilalan na kalabonge. Hadi bila kalatala di sampo ni tanah na pamoto ni tega kai. Tega naku, tega beneku, tega bolaku. Moto ni pole katulu-tulu. Sampai semua bahasanya sama. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, satu semua bahasanya. Rabbana abasarna wasami'na farjitna na'mal solihan inna mukinun. Puang kalingan ni. Puang wita ni. Pari suka kasi diledoy. Melon ame buang lah. Jadi lalu na seso dia nak baca Quran. Sama nama gelombang pada asa tepui. Hadirin mulia. Teman-teman labiku. Lalu na seso dia nak dibuka Quran dia semua pun kalau tepuk tak. Padahal Al-Quran ini adalah kitabullah. Suratnya Allah. Pada kau tahu waktu tak kalolo, angka makuna di Fuji, ada belakang ta'ala, cedek-cedek dibaca si surat dah. Wari Allah di ada anu pakai. Surat ni. Dia runtuh mau apa? Termasuk ya runtuh mau apa karo. Ya kau angka di Fuji, ada angka surat dah ada belakang ta'ala, cedek dibuka sih, cedek dah. Mapuji ki. Orang kalau dia puji Allah, dia senang Allah, dia sayang Allah, pasti setiap hari ada waktu membuka suratnya Allah. Dia tahu salah ya, bicaraku teman-teman. Al-Quran suratnya Allah, Pak. Hudang lil muttaqin, syifa, obat jasad, obat rohani, inilah Quran. Tapi kadang-kala dalam sehari kita tidak buka Quran, seperti masih merasa baik iman kita, padahal rusak itu iman kita kalau dalam sehari kita tidak baca Quran. Makanya hadirin nalangi anu amala pandrita kefuran ni mau mata tahajud udah doa ambil Quran, jangan keluar dari rumah ke masjid sebelum baca Quran dulu. Jangan sampai alhamdulillah, usahakan alhamdulillah Allah Ta'ala sebelum kita ke masjid kita baca Quran dulu. Selesai sholat tahajud. Nah, kita baca Quran. Ini tanda cinta pada Allah. Kan cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Bagaimana cinta pada Rasul? Cinta pada Rasul, amalkan sunnah Nabi, kehidupan Nabi, contoh Nabi, prakteknya hidupnya Nabi. Jangan kita ditipu daya oleh orang-orang kafir. Ada bahasanya orang-orang, itu kan dulu, itu kan orang Arab, ini tipu daya. Seluruh kehidupannya Nabi ini adalah cara hidup yang terbaik. The best life, ini kehidupannya Nabi. Kita di Indonesia, proklamator kemerdekaan, siapa? Soekarno. Orang kalau fanatik Soekarno, kita lihatlah biasa kalau ada acara apa tuh, pawai. Orang yang fanatik Soekarno, maka seluruh kehidupan Soekarno mau ditiru-tiru. Itu Soekarno, maka itu songko nak miri-miri cedek, maka napa miri-miri itu cedek. Ira Soekarno, kanto wajuna mapake, itu dia akan ikuti karena dia fanatik. Ira Soekarno, sulerana mapake, lebak-lebakna, semua ada yang ada berkaitan dengan Soekarno, dia akan ikut karena dia fanatik, dia fans. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Sepedanya dia cari, sepeda apa yang Soekarno biasa pakai. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Bagaimana makanan favoritnya Soekarno, bagaimana senyumnya Soekarno, bagaimana logat-logatnya Soekarno, full kehidupannya Soekarno dia suka ikuti karena dia fanatik, padahal tidak ada jaminan. 1% pun tidak ada jaminan. 1% pun tidak ada jaminan. Dalam Al-Quran tidak ada Allah Ta'ala. Yang ada dalam Al-Quran, Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh, semuanya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Memang hadirin makoko melok ki patu sunnah itu. Kemana itu?
jenggot wah, dia dah bangsa. Lalu dipiara pakai, merajil ada. Tapi alhamdulillah saya masih ingat tahun 80-an awal buat ada belajar untuk hidup jenggot. Oh, banyak sekali bahasa. Sampai orang garangi ro kari masjid raya. Sama kari masjid angka siarek ka lolo laba ka diolona tapam ke be. Makrebe. Tapi ro nalanga pa ngala tala iham waktu itu ro. Jadi makadane be. Jadi makadatona ya kasadi wakalinya bembe ko nya deh. Ubaleki. Jadi hari belakang Ta'ala, jadi hari belakang Ta'ala, yero makan be, mencari masih memang. Pak makan be, jadi makan lagi, kesedi makan bembe konya bunyi. Itu waktu itu alhamdulillah, tapi sekarang lihat sekarang anak-anak udah suka, sudah mulai alhamdulillah, mana-mana. Ini sunnah jenggot ini Pak, sunnah yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena dia ada 24 jam di sini, 24 jam. Tidak sama misalnya sunnah makan, nanti makan baru dia makan sunnah baru dapat pahala. Sunnah tidur, nanti tidur, dia makan itu sudah tidur baru dapat pahala. Tapi kalau ini jenggot 24 jam tidak pernah bisa dalam diri kita. Maka berat, ada belakang Allah berat, ada belakang ini jenggot berat. Jenggot ini berat, ada belakang Allah Ta'ala. Ini sunnah ini ada sunnah. Fanatik kita kepada Nabi. Sedangkan sebelumnya bola metode contoh. Supaya kan kira agama supaya akan juga ini. Karena kesekarang akalnya kita lihat ya. Orang yang fanatik Soekarno, semua bentuk-bentuk kehidupan Soekarno, dia akan mau ikuti. Apatah lagi Rasulullah SAW, seluruh kehidupannya dari kakinya ujung seluruh hidupnya Nabi SAW adalah kehidupan yang paling terbaik di dunia ini. Makanya agama dua bawah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, tiada sembahan selain Allah, tidak ada tempat bersandar selain Allah. Bagaimana aplikasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Seluruh kehidupannya Muhammad Rasulullah aplikasi daripada la ilaha illallah. Bahkan Allah Ta'ala tidak diciptakan dunia beserta isinya, tidak diciptakan itu Soekarno segalanya kalau bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita angka-angka yang lain, kadangkala Rasulullah kita tidak angka. Kita angka-angka yang lain, bahkan kadangkala kita hindarkan. Jadi rokok sunnah, dia dulu pigoi aja tak berkori. Aku dia boleh ya maka malakal. Itu lebih bagus daripada mencelah. Daripada mencelah adalah kala-kala. Satu juga adalah. Itu hadilah Allah Ta'ala, satu ulama besar dulu, Kiai Ahmad Dahlan. Dalam satu konferensi di dunia, hadilah di negara luar, dia hadir waktu itu. Waktu itu hadilah kalau orang istirahat makan. Ini Kiai Ahmad Dahlan, hadilah kalau dia tahu bagaimana makan sunnah. Makan sunnah itu kan pakai jari. Makan sunnah pakai jari. Sunnahnya itu kalau makan, kita cuci di air yang mengalir. Tanya kau dia nih. Tanya kau dia konyange. Sebenarnya kau dia konyange bukan membersihkan nasabah. Makonya ki kemati koro. Apalagi kau cedia konyang apa tahu? Berarti mak ada pungi koro. Tapi kalau sunnahnya Nabi, cuci di air yang mengalir atau dialirkan, itu sunnahnya Nabi. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan makan dengan kanan, dengan tangan. Ada makan orang-orang mencemooh, orang-orang memperhatikan. Ada makan bahkan orang-orang seolah-olah itu ada makan apa kuno, ada menjijikkan, ada makan kala. Maka terdengar ada makan kala Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Ahmad Dahlan memberikan fatwanya kepada orang-orang waktu itu yang datang. Tuan-tuan mungkin heran katanya, saya makan dengan tangan kanan, saya ikut dengan nabiku, Jadi saya kalau mau makan dengan tangan. Sekarang ini bapak-bapak mungkin heran, saya makan tangan, tapi saya kan tahu ini tangan saya. Saya tahu tangan saya, dan saya tahu bagaimana kotornya, dan saya cuci, dan saya tahu. Sekarang tuang-tuang semua makan dengan sendok. Sekarang tuang-tuang sudah yakin siapa yang cuci itu sendok. Siapa itu cuci itu sendok. Kemudian sendok saya ini yang asli tangan saya, itu masuk di mulut saya. Cuma satu mulut saja. Tapi sendok yang tuang-tuang makan sekarang, berapa banyak mulut yang masuk di situ. Mulutnya yan, tengok ni. Kalau mau kau mulutnya pakai bembe. Tapi iya kau mulutnya pakai lain lagi. Ada belakang. Ini sunnah ini.
Hikmahnya di sunnah di belakang Allah Ta'ala ini betul-betul menjaga diri kita. Sampai ada orang masuk Islam disebabkan karena persoalan bagaimana ada makan saja. Itu kan kalau kita habis makan, kita lumat-lumat, ya. Itu kita lumat-lumat. Penggera ke situ matu aku kau pura ada apa. Jadi ini anak dia punya segi dasar sunnah. Oke, dia bapak pak. Karena di pakuru, padahal sunnah. Berlumat-lumat sampai dikatakan hadis itu sampai tangannya Nabi itu memerah karena di lumat-lumat. Di lumat-lumat hadis. Ini hadis belakang Allah Ta'ala. Orang kafir hadis belakang Allah Ta'ala teliti. Setelah dia teliti hadis belakang Allah Ta'ala, dia telah buat kesimpulan sebab itu masuk Islam. Ternyata hadis belakang Allah Ta'ala di tangannya ada zat enzim, zat yang akan menghancurkan makanan. Inilah kelebihannya daripada sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu hadilah hadirkan perasaan cinta yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda kita mencintai Nabi, mencintai agamanya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita dicinta agamanya? Kita perhatikan ini agama dalam kehidupan umat ini. Sebab makokoi umat ini banyak meninggalkan ini agama. 60-70% orang Islam di Indonesia yang balik tidak sholat, Pak. Kalau mau cari orang sholat sekarang agak susah. Tapi mau cari orang tidak sholat tidak susah. Mau cari orang tidak sholat sekarang Pak tidak susah. Nah sebenarnya hadis belakang Allah Ta'ala kalau dalam keadaan seperti begini sudah rusak sekali agama. Sebab ini sholat ini rukun Pak. Yang namanya rukun, ada kapan ditinggalkan batal itu. Namanya rukun. Rukun haji kalau ditinggalkan maka hajinya batal. Hadis belakang Allah Ta'ala. Salah satu rukun haji masih ada di padang Arafah. Kapan orang pergi ke haji mulai hadis belakang Allah Ta'ala dia pernah tamak mesti ganji tamak bebas nih. Mulai 10 bulan di Makkah. Tawaf di Makkah Madinah. Tapi tidak ada di Arafah, maka tidak sah hajinya. Karena rukun haji adalah termasuk di Arafah. Begini rukunnya Islam, salah satunya sholat. Rukun artinya tidak boleh meninggalkan perkara ini, karena kamu meninggalkan perkara batal. Makan cak di kepala, tapi sebenarnya dia makan cang. Tapi karena agamanya masalah di watak kali, perasaan makan jam, kecapan tak ada bahasa Nusa. Memang bagi rukun Pak ini. Kalau orang kawinkan seseorang, kemudian tidak jalankan rukun nikah adalah Allah Ta'ala, maka pasti nikahnya batal. Kalau orang jalankan rukun daripada jual beli dan tidak ada rukunnya, batal jual belinya. Sedangkan Allah sudah tetapkan Islam itu punya rukun. Salah satu rukunnya Islam itu adalah sholat. Nah, berapa banyak orang tinggalkan sholat. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, mencintai agamanya, maka kita perhatikan sekeliling kita bagaimana keadaan umat ini. Yana tu si era-era ki ajak mau bawa linumi bawa dia si era-era. Kata jemaah-jemaah, kayaknya agama penting si era-era ki. Si era-era ki adalah angka kita masuk aja 5 CJE, tapi si aga napi set di sub 5 CJE, tapi 10 sub angka mau apa seliwa masjid. Mana-mana masjid taye. Mau masjid hikmah, masjid Songkoreca, masjid Diolo, masjid set di sab 10 sab kamu bisa lihat masjid. Ya ini lo dirimpa-rimpa kasih rimpa-rimpa melalui silaturahmi, datangi dia, bujuk rayu dengan kasih sayang. Kalau bisa beli kopi, beli gula, pergi silaturahmi ke dia. Bakura werekna lo ke kiti wirangi werek. Hari belakang jangan dulu dia bicara. Bakura bawa di lokang. Kang, minta matu. Alena matu tu lo kaki. Boleh ya belah ji. Sase ya akhiru ya belah sumpah yaku. Mapa mun di wadini di Patamaran itu. Jadi makanya itu Pak dakwah tidak mesti langsung dengan ini dulu. Langsung kepala apa. Dia mas sumpah aja nak mas dia sumpah aja teh kapre au. Cice mi bawang lolos dakwah tak. Cice ba lolos. Pema masuk bunyi. Patak pemu kencangi. Sedangkan lagi anak-anak kasih di pandai mesti pelan-pelan dibujuk rayu dia tuh bisa naik dia lo di pandai padahal kalau dia nanti malupui malasai tapi dia no kemana dia lo dia kata mati berjaya iya isyarat maka kita begitu manusia sekarang mesti dibujuk rayu dia tanpa diskaci cengi ikut pak dia cuma sumpah aja nih kalau dia sumpah aja tahu ya deh dia kagak ke mana ikut pak dia bisa ke masjid nah kalau dia bilang ke masjid dia kenapa ini bahasa diganti dengan bahasa yang kasih sayang. Makanya ini agama dengan bahasa hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah saudaramu, keluargamu, tetanggamu
kepada agama dengan bahasa yang hikmah, yang penuh kasih sayang. Jangan keras, karena kalau keras nanti dia lari. Dia akan lari. Ayolah, alhamdulillah kalau ta'ala, alhamdulillah wala asa perengrangan malam ini, alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Sering-sering ini, betul-betul ini saudara saya ini Yusuf ini, dari kami tahu mita leku. Dalam dunia kesehari-harian ini orang tidak terkenal. Tapi sekarang ini alhamdulillah kalau ta'ala nih, satu dunia mau mati seperti begini. Alhamdulillah kamu mati orang seperti begini. Mati fisabilillah. Itu orang fisabilillah, alhamdulillah. Satu subhanallah yang diucapkan, Allah ganjarkan dia pahala 700.000. Allah gandakan 700.000. Satu hari saja orang di jalan Allah, satu hari. Itu pahalanya seperti orang yang beribadah di kampungnya seumur hidupnya. Baru satu hari. Ini orang ini alhamdulillah Allah Ta'ala dalam keadaan fisabilillah. Lokai matampang agamai. Aro di itu si bawan. Nah lanjutkan pema perjalanan soal tinya cule-cule. Tinya cule-cule. Sebab agama tinya cule-cule memang mau dikorbankan. Kalau tidak mau korbankan ini, tidak mau korbankan, mau tinggal di rumah saja, jangan harap agama akan hidup. Jangan harap agama akan hidup. Mesti korban alhamdulillah. Orang alhamdulillah kalau mau datangkan kulkas, mau datangkan lemari, itu mesti tinggalkan rumah dulu, baru mencari. Kalau mau datangkan agama di kehidupan kita, anak istri kita, mesti tinggalkan mereka baru bawa agama. Baru nanti akan Allah datangkan. Inilah alhamdulillah kalau telah saudara kita. Mati yang dicemburi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat, Masya Allah, kalau telah akan mencemburu kematian seperti begini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan alhamdulillah. Kang Yerwe ini amat tingangnya. Atau nih. Tapi Kang Yerwe nasetoroloy, capa nama panasah. Di bansana dia, ia mak bicara, ya ini to, alhamdulillah kalau ta'ala, ia mak kukuengka, kadang pa di senyale, capa ay mapanasa. Secara syariah ya, napitangi ya almarhum mapanasa, capa na ya. Kira-kira alhamdulillah kalau ta'ala, kalau tegalo di tangga yan, mati bulan Allah ta'ala. Bulan Allah ta'ala. Nah ya, ukuran mati itu sudah tetap, tapi nasa mana sampai. Jadi melo ki mate riba de cenge sapai lalan nama de cenge melo ki mate rilalan nama lopo amalana sapa ki amal lopo termasuk di fisabilillah meninggalkan keluarga untuk bawa ini agama. Rajipa ya Pak Lodi sale. Aku memangnya sama agama. Sandai nang kata dulu yolo dia sale anak benena ini kan untuk agama ini. Waya agama lo ka konyetenya manu tibibi. Ang kata sale kampona, sale borana, sale anak benena baru kita ada agama. Maka kue masyaallah alhamdulillah kalau ta'ala katong aro gara-gara macei mak dakwah capu orang parana ini orang parana lo mai ko magi lo ko ponroy ni orang parana meto ni capu dia gamai ni mako ko kato capu orang dia gamai macet kita beyan capu ni lo ko mai magi ni agama lo meto capu tu agama ni orang paranya ya kalau dia capu tu agama maka orang parang akan habis bukan untuk agama sia-sia alhamdulillah kalau ta'ala lo kontrol alhamdulillah ya untuk agama. Alhamdulillah. Maka ni alhamdulillah kalau ta'ala ini satu itibak pelajaran buat kita. Di mana ye tongkai magalo agama na. Yana tu deno ki di matanga te we matanga makokoi deno di tanga te we tapa matanga magaki. Sebab dia diseng alhamdulillah. Pangala ta'ala ko nuruba chat dito mulai ya makokoi pamabo kamanan di figo. Tapi kalau naruba pangala ta'ala sinampu nan jual. Jadi itu kita penuh prasangka baik kepada setiap saudara kita. Walaupun makanya aku mati ni tidak ada dicerita jana, di channel baru dicerita. Namun dia gak sumpah jang, dia kena sumpah jang. Tapi mati. Nah aja no. Dia apa kerbatan agama. Ya kebasan agama sampai pura di channel. Oh jangan. Oh pura betul mani ya. Pura katu na bantu biasa ya. Oh pura katu na biasa ya. Sampai becek mau sapa lagi. Jangan sama sekali biasakan mulut menceritakan keburukan saudara kita ketika telah meninggal dunia. Satu kaca di tomate, hari bilang kalau ta'ala, maka dia nabita, ang kagamita dia cina tabe, ang kagamita dia cina tabe, maka dia salah, dia kagamita dia cina buang, saya Rasulullah, dia kagamita dia cina, siapa sih naik, ang kagamita dia cina, dia gak Rasulullah, tapi kan ang kagamita tatonya, engkau Rasulullah, pura biasa tato mak jagai, najagai, pasukannya, sinampai mi ba najagai, maka dia nabita, lihat saruga.
Jadi hadirin Allah Ta'ala, perlunya kita bersangka baik kepada seorang muslim kita dengan hadirin dengan itu tadi kita mengajak dia dengan kasih sayang. Mari dapat barakat Allah Ta'ala hadirin Yero atita ye. Dia nak gampat tamat tu agama jadi kau tudangi dia di khusyuk. Namo lu jangan macam itu dia tamat cedek mo. Jadi itu kau yang ke majelis apa ke perhatikan baik-baik. Si ratu belum tentu ke tamat sih. Apalagi kau demetona datang kemarin kelinga. Mebutoki majelis. Itu kau mak bicara tak di bawah mak bicara. Lenge ama koki. Ini ada majelis perhatikan baik-baik. Ini agama susah masuk di hati, mudah keluar. Ya kolino, walau mak tamat dia ti, merji masuk. Agama. Ya kok agama susah masuk di hati, mudah keluar. Kalau dunia mudah masuk di hati, susah keluar. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Kekurangannya ini karena kurangnya ilmu saya, kurangnya kepahaman saya kepada agama. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada orang tua saya, alim ulama, orang mulia yang ada di depan saya semua ini. Khusus kepada keluarganya, alhamdulillah, tentu keinginan almarhum melanjutkan perjuangan agama. Pasti keinginannya almarhum, mari kita lanjutkan perjuangan agama. Ini saudara kita ini, adik kita ini adalah pejuang, mujahid, pejuang agama. Yang tidak mudah, hadirin Allah Ta'ala, dilakukan di zaman yang penuh dengan kerusakan ini. Maka kita banyak bersabar, hadirin Allah Ta'ala. Kemudian dalam setiap doa tetap kita doakan dia. Solat 5 waktu kita perhatikan, lanjutkan. Ia paling sak masjid, ini keluarga orang ni, anca jili sak masjid toki. Ia de sahabat tak ia de, kalau saudara kita ini ahli baca Quran, setiap baca Quran, setiap baca, maka lanjutkan hari belakang kehidupannya ini. Silaturahminya kencang. Dia tahu dia anak, dia metona, ia salah dia tu. Dia metona, dia narok. Tidak ada hari belakang. Nabalu metoni sirina untuk agama. Nabalu sirina untuk agama. Demikian alhamdulillah. Sebelum kita akhiri mari sama-sama insyaallah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdina sa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wansur ummata sayyidina Muhammad waslim ummata sayyidina Muhammad wa barik ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya akramal akrami ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah alhamdulillah kita kirimkan suratul Al-Fatihah kepada almarhum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.